Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online kita kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu pengaruh akibat interaksi antar ruang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk interaksi berdampak adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada satu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Yang kedua, yaitu perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Hal ini sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, perubahan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau pemukiman, industri, perdagangan, dan jasa lainnya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman itu biasanya terjadi untuk daerah-daerah perkotaan. Yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan beragam. Ada yang dokter, guru, polisi, petani, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Inilah salah satu yang mengakibatkan adanya perubahan penggunaan lahan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk ataupun dengan makin luasnya lahan yang diolah berubah menjadi industri, perdagangan, maka mata pencaharian manusia pun akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain sebagainya terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Kemajuan untuk fasilitas umum, jalan, kendaraan, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat di sekitarnya. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya interaksi antar anggota masyarakat yang disertai dengan saling mempengaruhi, saling terkait dengan norma yang dinilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial budaya juga menyangkut perubahan status sosial. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, karena adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, bahkan antar negara ataupun benua yang jaraknya sangat jauh. Yang keenam yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk
pergerakan orang menimbulkan konsentrasi penduduk dalam satu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, dan mata pencaharian. Akibat dari komposisi penduduk yang relatif berubah, misalnya sebagian besar etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Permasalahan dalam komposisi penduduk adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Sebagai tugas kamu, sebutkan jenis perubahan akibat interaksi antar ruang. Tulis di kertas selembar, jangan lupa buat nama, kelas, tanggal, dan mata pelajarannya. Oke, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.